Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita sama-sama telah melaksanakan kegiatan kita di dalam perkara-perkara thalabul ilmi, dan hal ini adalah sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Insyaallah di momen yang indah ini kita sama-sama kita mentadaburi ayat suci Al-Quran, yaitu Allah telah memberikan penjelasan kepada kita semua melalui malaikat Jibrilnya yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat-sangat kita cintai, yaitu dengan menurunkan ayat sucinya di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188. Nah, hal ini adalah sesuatu yang mengatur tentang kewajiban berpuasa ya di bulan Ramadan. Nah, di sini juga ada rukhsah, yaitu keringanan bagi yang berhalangan, serta larangan memakan harta secara batil. Nah, tujuannya ini adalah untuk membentuk insan yang bertakwa ya, untuk melatih mengendalikan diri, dan juga untuk menegakkan keadilan sosial tentunya juga ya, dengan menjauhi misalkan suap atau hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun sejenis apalah kecurangan-kecurangan di dalam sesuatu perkara gitu. Nah, hal ini kalau kita rinci ya dari satu ayat ke satu ayat, bahwa tadi sudah disampaikan ayat yang pertama kita tadaburi pada momen ini adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ke-183 ini adalah tentang kewajiban berpuasa. Juga di sini ada seruan khusus ya bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa guna mencapai derajat yang tinggi ya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni
menahan diri daripada syahwat dan maksiat. Juga dalam hari ini adalah mendidik jiwa agar kita dapat melaksanakan sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala tentunya juga. Dan dijelaskan juga di ayat yang ke-184 ini tentang hari-hari tertentu ya, dan fidyah, perkara fidyah ya. Yaitu puasa ini dilakukan pada bulan Ramadan ya. Dan di sini pun orang yang sakit, terus orang yang dalam perjalanan ya, sebagai musafir ya, dalam syafar perjalanan, ini boleh juga untuk tidak berpuasa. Tapi apa? Hal ini mesti digantinya, yaitu di hari-hari yang lain. Nah, bagi yang tidak mampu tentunya juga berpuasa seperti diantaranya lansia gitu kan, terus orang sakit. Nah, mereka ini diberikan kerusuhan ya, kemudahan. Tetapi hal ini diwajibkan juga untuk membayar fidyah, yaitu fidyah itu memberi makan orang miskin ya. Nah, fidyah ini tidak boleh kalau dipergunakan bagi orang yang fisiknya masih kuat gitu ya. Tetapi ini fidyah ini boleh untuk lansia atau memang masih muda orangnya tetapi dia memiliki sakit yang kronis gitu. Atau anak-anak pun begitu, anak masih remaja lah katakan. Dia boleh juga fidyah kalau seandainya dia mempunyai penyakit yang kronis yang mungkin untuk sementara waktu ya tidak memungkinkan dia untuk bisa mengkodok puasanya. Jadi ini diperbolehkan juga gitu ya. Nah, maka di ayat yang ke-185-nya di sini juga ada satu penekanan ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, di ayat yang ke-185 ini adalah tentang keutamaan bulan Ramadan ya. Dan di sini juga ada rukhsah ya. Nah, Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di sini Al-Qur'an. Dan Allah menghendaki kemudahan dan tidak ingin memberatkan hambanya dengan adanya rukhsah atau keringanan ya. Dan ayat ini juga satu perintah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya dengan takbir dan bersyukur atas petunjuk yang diberikannya kepada kita semua. Lanjut di ayat 186. Di ayat 186 ini ada suatu pemberitahuan. Maka ayat ini menyampaikan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i zada'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Di sini sudah dijelaskan
bahwa kedekatan Allah kepada hambanya, ada penegasan ada penegasan bahwa Allah ini dekat dan mengabulkan doa-doa hambanya yang memohon kepadanya, sehingga manusia ini diperintahkan untuk beriman dan mentaati perintahnya. Kata ini dikatakan, apabila hamba-hambaku bertanya, katakanlah bahwa fa inni qarib, bahwa aku ini adalah dekat. Aku memberikan segala sesuatu yang dimohonkan oleh hamba-Ku, dan aku mengabulkan apa-apa yang dia inginkan. Kenapa? La'allahum yarsudun. Supaya manusia-manusia itu beriman dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di ayat yang berikutnya, yaitu ayat ke-187, di sini disampaikan juga ada perkara-perkara hukum tentang puasa, ya. Nah, di sini dibolehkannya makan, minum, dan berhubungan suami istri pada malam hari. Nah, hingga kapan waktunya? Hingga waktu fajar. Nah, ini adalah perintah penyempurna, ya. Jadi halnya ada perintah untuk menyempurnakan puasa hingga malam, dan ada larangan bercampur saat iktikaf. Itu maka disampaikan punya summa atimu siyama ilal lail wala tubashshirhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jadi ketika di masjid ini maksudnya beriktikaf, maka ini ada suatu larangan. Nah, tadi kita membaca ke 188. Ini adalah surat yang terakhir yang kita tadaburi di momen ini, ya. Tadi kita sudah sama-sama membacanya. Ini adalah larangan tentang harta yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jelas di sini batil larangan. Wa tudlu biha ilal hukami litakhulu fariqum min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Ya. Jadi larangan tentang harta yang batil. Larangan memakan harta sesama dengan jalan yang batil, ya. Jadi di sini diharamkan, yang jelas tidak sah. Dan menyuap hakim misalkan karena ingin memenangkan suatu perkara yang dapat menguntungkan dengan jumlah nominal harta yang besar, maka seseorang menyuap hakim. Nah, di sini adalah larangannya, haram. Allah sudah mengharamkan, ya. Larangan. Kalau Allah sudah melarang, berarti haram, tegas haram. Seorang menyuap hakim untuk memenangkan satu perkara, ini dikatakan haram, ya. Karena harta tersebut adalah sesungguhnya bukan milik dia. Maksudnya jangan sampai mengambil hak orang lain secara batil, secara haram, ya. Nah, korupsi itu kan haram. Korupsi ini bahasa keren, kalau bahasa umumnya kan maling dia itu, ya, rampok gitu. Yang dirampok
rakyat lagi gitu kan, itu kan uangnya uang rakyat. Kalau negara ini kan sesungguhnya uangnya uang dari rakyat. Nah ini garong atau maling lah gitu ya. Koruptor bahasa kerennya, keren ya kalau dibilang koruptor mah waduh hebat. Padahal dia itu maling. Nah jadi ayat-ayat yang kita baca tadi adalah bertujuan membentuk ketakwaan. Juga di sini juga ada apa namanya sesuatu yang disiplinkan, ya harus berdisiplin. Juga dituntut juga kejujuran. Gitu. Terus harus peduli dengan lingkungan sosial semuanya itu ya, terutama di dalam hal pengelolaan harta dan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.